Ini adalah salah satu bentuk fisik jaringan baru IndiHome. Jadi kalau misalkan di suatu tempat itu belum ada jaringan, tiba-tiba ada tiang seperti ini. Sebenarnya bila untuk yang jaringan itu tuh baru atau lama itu biasanya terlihat di sini. Nah, jadi biasanya dari chat pun kelihatan kalau itu baru. Sama biasanya kalau yang di bawah ini kan kalau kayak kelihatan masih baru-baru, itu biasanya masih baru-baru basah. Jadi misalkan untuk tiangnya sendiri itu juga terlihat masih kosong. Nah, dari kotaknya sendiri itu masih belum ada kabel kecil yang ke rumah-rumah. Dari kotak yang di atas itu masih belum ada pemasangan satupun. Biasanya jaringan baru itu ditanam di tempat-tempat yang biasanya itu kayak padat perumahan atau tempat-tempat yang rumahnya agak banyak seperti itu. Jadi seperti ini kalau bentuk fisik dari pemasangan IndiHome. Jadi yang setiap tiang itu cuman ada beberapa tiang yang ada kotaknya. Seperti tiang ini itu ada jaringannya. Jadi setiap pemasangan IndiHome tuh harus ada kotak yang seperti ini. Dan kotak yang sebelumnya itu bisa dilihat di sana tidak ada kotak sama sekali, berarti untuk yang sampingnya itu ada kelihatan warna putih. Itu ada jaringan IndiHome-nya. Jadi tidak semua tiang itu dikasih kotaknya. Kalau untuk yang pemasangan, jadi misalkan seperti contoh salah satu rumah yang di sana itu ada kabel kecil. Kabel itu salah satu dari kabel Telkom. Jadi misalkan pemasangan yang pertama itu dicolokkan dulu kabel kecil ke dalam kotak ini, lalu diteruskan ke tempat yang mau dipasang. Nah, seperti ini. Jadi langsung ke rumah pelanggannya. Dan selama di lokasi pemasangan mau masang WiFi, selama ada jaringan tiang Telkom seperti ini, biasanya di tempatnya bisa dilayani. Dan pastikan ada kotak jaringan Telkom IndiHome-nya. Ini salah satu blok perumahan. Jadi kalau di sini bisa dilihat itu kalau untuk tiang Telkomnya sendiri nggak ada di sini. Yang tiang ini tiang listrik. Jadi dari mana tahu tiang listriknya, meskipun itu tiang, biasanya tiang Telkom juga ada tiang seperti ini, namanya tiang 9, tapi mungkin agak panjang sedikit aja, nggak terlalu panjang. Kalau untuk tiang listrik ini pasti kabelnya itu seperti ini kalau listrik. Nah, jadi kayak mutar-mutar gitu. Nah, jadi nggak lurus. Kalau tadi kan lurus. Nah, dan tiang listrik ini biasanya tiangnya tuh langsung di listriknya. Makanya bedanya tiang IndiHome sama tiang listrik itu di sini bedanya. Nah, misalkan di daerah sini, ini kan tiangnya belum masuk, tapi untuk jaringannya sendiri itu ada. Nah, yang kotak putih itu yang di tengah-tengah itu jaringan Telkomnya. Nanti paling kalau mau masang di daerah sini tinggal tambah tiang Telkom di sini. Jadi dari sana ditarik masuk di sini, ditambah tiang Telkom menyesuaikan di mana yang mau dipasang.
Jadi nanti mungkin perumahan ini ditambah tiang Telkom buat pemasangannya nanti. Dan kenapa nggak langsung dipasang di tiang listrik? Sebenarnya selain aturan yang nggak memperbolehkan, tiang listrik ini kan juga salah satu sumber dari bahaya seperti itu. Kan listrik kalau salah-salah kan nanti malah kesengat dan lain-lain. Makanya tiang Telkom itu menyediakan tiangnya sendiri supaya para teknisi yang pemasangannya nanti lebih safety lagi untuk pemasangannya. Nah, jadi nanti dari sana itu ada kotak jaringan, bisa ditambah tiang daerah sini. Dan di sini tidak ada jaringan tiang Telkomnya. Yang tidak ada yang jaringan itu tiangnya, bukan jaringannya. Jadi misalkan di daerah seperti ini, kalau lihatnya kayak gini, itu sebenarnya tidak ada jaringan. Tapi kalau bisa dilihat lagi, mungkin radius 200 meter atau lebih sedikit ada tiang Telkom, habis itu ada kotak seperti ini, itu masih bisa dilayani. Paling di sini solusinya cuman tambah tiang aja. Jadi namanya tuh kayak tiang pantul gitu. Nah, jadi ditambah menyesuaikan rumah-rumah yang mau memasang IndiHome-nya.